Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 25 November 2023. Sari berita, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada gelar rapat koordinasi persiapan kampanye dan dana kampanye. Dukcapil ND pastikan 20.112 pemilih pada Desember 2023 selesai melakukan perekaman. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada melaksanakan rapat koordinasi persiapan kampanye dan dana kampanye serta pengenalan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKA-DK) pada pemilihan umum tahun 2024 kepada pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Ngada. Selengkapnya Feriso melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada terus melakukan kegiatan terkait pemilu 2024 nanti sebagai bentuk keseriusan untuk menjalani semua tahapan pemilu sesuai undang-undang, perintah undang-undang, termasuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi persiapan kampanye dan dana kampanye serta pengenalan aplikasi informasi kampanye pada pemilihan umum 2024. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh ketua dan pengurus partai politik ini juga menghadirkan instansi lainnya yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu kali ini. Dalam kegiatan ini, pihak KPU Ngada melaksanakan sosialisasi terkait aturan main selama masa kampanye dengan segala konsekuensi hukum jika ada peserta yang sengaja melanggar aturan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketua KPU Ngada Stanislaus Neke menjelaskan bahwa rapat koordinasi lintas instansi bersama ketua partai politik merupakan keharusan untuk menciptakan kesepahaman pelaksanaan pemilu yang selaras dengan undang-undang pemilu sehingga pemilu bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa hambatan yang berarti. Dasar di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal bahwa sesaat lagi kita akan memasuki masa kampanye yang dimulai sejak tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari tahun 2024. Dengan demikian, mendasari peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye, hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada melakukan rapat koordinasi dalam rangka memberikan penguatan kepada pimpinan partai politik istimewa, terutama dengan seluruh para stakeholder pemilu, sehingga masing-masing kita dapat menyadari dalam melakukan kegiatan kampanye, para peserta pemilu dapat melakukan kampanye sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, sehingga Ngada diharapkan tetap menjadi kampung kita yang aman, damai, dan sehat. Para peserta rapat juga melakukan tanya jawab dengan pihak KPU serta Bawaslu maupun Wakapolres Ngada terkait pengalaman fakta lapangan saat kampanye yang terkadang dalam pelaksanaannya terkendala dengan hal-hal yang di luar dugaan untuk dicarikan solusi bersama demi kenyamanan dan keamanan selama proses kampanye berlangsung. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, sebanyak 75 orang pekerja migran irreguler non-prosedural berhasil digagalkan keberangkatannya di Pelabuhan Multipurpose Labuan Bajo. Ke-75 orang ini hendak menuju Surabaya dengan tujuan akhir Kalimantan dan bekerja di sana tanpa mengantongi surat izin resmi sesuai prosedur. Laporan Epi Wahab. Sebanyak 75 pekerja migran irreguler atau PMI non-prosedural yang hendak berangkat menuju Surabaya dengan tujuan akhir Kalimantan berhasil digagalkan keberangkatannya oleh tim gabungan TNI Polri di Pelabuhan Multipurpose Labuan Bajo saat hendak berangkat menggunakan kapal Dharma Rucitra 7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, Teresia P. Asmon menyampaikan, ke-75 orang yang hendak ke Kalimantan ini tidak mengantongi surat resmi dan hanya mendapatkan informasi dari lisan salah seorang pekerja yang lebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut. Dengan
kerja tim Satgas TPPO akhirnya menggagalkan pemberangkatan 75 orang ke Kalimantan dengan perusahaan yang setelah kami lihat itu bukan perusahaan yang resmi yang mendapat izin SPB untuk wilayah NTT dan tidak ada izin rekrutmen sehingga ditahan oleh tim kepolisian. Jadi untuk 75 orang ini kami sedang melakukan proses pemulangan dan 2 orangnya lagi sebagai pegawai perusahaan dan koordinator lapang saat ini sedang dalam pemeriksaan di kepolisian. 75 orang tersebut terdiri dari 61 orang dewasa dan 14 anak-anak, di mana mereka dijanjikan akan bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Teresia P. Asmon juga menambahkan saat ini pihaknya bersama Dinas Sosial juga sudah membantu memfasilitasi untuk tempat bermalam dan memberikan biaya transportasi untuk 75 PMI non-prosedural ini, dan jika tetap ingin berangkat maka mereka harus mengurus izin keberangkatan terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku. Semalam yang dewasa laki-laki menginap beristirahat malam di Aula Kemala Polres, sedangkan ibu-ibu yang memiliki anak kami titip di rumah singgah susteran dan semuanya difasilitasi dengan baik kerjasama dengan Dinas Sosial. Untuk proses pemulangan karena memang kita ada yang tidak mau dipulangkan secara bersamaan. Kalau mau dipulangkan secara bersamaan kita bisa fasilitasi kendaraan. Tapi karena ada yang mungkin tinggal di sini ada keluarga terus tidak mau lihat, kita minta untuk dipulangkan. Kemungkinan nanti tetap kalau misalnya mau tetap diberangkatkan, tapi mereka akan penuhi prosedur yang sesuai dengan Dengan memiliki izin resmi dan sesuai dengan prosedur, tentu hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman saat hendak menuju tempat tujuan untuk bekerja, karena dengan prosedur maka terkait profil perusahaan, jumlah gaji yang akan diterima, pekerjaan apa yang akan diberikan, dan juga terkait perjanjian kontrak kerja akan lebih jelas, dan para pekerja juga terhindar dari korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, yang mana NTT termasuk kategori wilayah dengan kasus TPPO terbesar di Indonesia. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melaksanakan tes psikologi bagi anggota Polri yang bertugas di Polres Manggarai Barat Kamis 23 November 2023. Tes psikologi calon pemegang senjata api tersebut diinisiasi oleh Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda NTT. Sebanyak 63 personil Polres Manggarai Barat maupun Polsek Jajaran mengikuti kegiatan yang berlangsung di Aula Kemala Bayangkarim Mapolres tempat. Kapolres Manggarai Barat AKBP Aris Hatmoko SHSI KMM melalui Kabak SDM AKP Hajairin menjelaskan ujian atau tes ini merupakan kewajiban bagi anggota Polri yang ingin atau telah mengajukan izin pemegang senjata api. Di samping itu, tes ini menjadi penilaian apakah seorang polisi memenuhi syarat atau tidak. Menurut AKP Hajairin, kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa calon pemegang senjata api organik Polri memiliki kualifikasi psikologis yang sesuai dan memadai sebagai seorang anggota kepolisian. Tes ini juga merupakan syarat mutlak bagi calon pemegang senjata api dan merupakan seleksi kelayakan bagi mereka. Tes ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan senjata api akibat tidak stabilnya mental dan emosi yang bersangkutan. Dengan tes ini juga diharapkan diketahui kondisi psikologis anggota Polri sehingga dapat dipertimbangkan kelayakannya memegang bedil atau pistol maupun senjata api laras panjang. Berita terakhir, merespon rilis KPU ND terkait data pemilih yang sudah tercover dalam daftar pemilih tetap sebanyak 20.112 pemilih tetapi yang belum memiliki KTP elektronik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND pastikan pada Desember 2023 sudah selesai melakukan perekaman. Laporan Rovinus Wula. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND melalui Sekretaris Dinas Sahrul Yaya kepada RRI mengatakan terkait data pemilih warga yang sudah tercover dalam daftar pemilih tetap DPT sebanyak 20.112 sesuai rilis KPU ND. Sejak awal Januari hingga Juli 2023, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah melakukan perekaman sebanyak 8.000 lebih dan sudah melaporkan ke KPU Kabupaten ND. Sarul menjelaskan untuk mencapai target sesuai rilis KPU dalam perjalanan mulai dari bulan Juli sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND setiap hari terus melakukan perekaman di kantor Dukcapil dan juga
sudah mendatangi sekolah-sekolah SMA yang ada di Kabupaten Ende untuk melakukan perekaman KTP. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga menyurati sekolah-sekolah untuk datang melakukan perekaman di kantor Dukcapil Ende. Kami sampaikan, mungkin ada perkembangannya akan kami sampaikan lagi lewat RRI untuk masyarakat warga Kabupaten ini di mana saja berada. Bila ingin mau memiliki dokumen kependudukan dalam hal ini kartu tanda penduduk, maka datanglah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalan Lestari, ataukah event-event seperti begini hadir saja, baik dari daerah manapun, kecamatan manapun datanglah. Yang penting dia warga Kabupaten ini. Datanglah ke kantor Dukcap, datanglah ke kami akan melayani sepenuh hati. Demikian informasi dari kami. Sarul mengatakan dari hasil analisa dan kerja-kerja petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende bahwa sebanyak 20.112 yang belum memiliki KTP elektronik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende memastikan bisa selesai melakukan perekaman pada bulan Desember 2023. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.